Semangat ya. Ayo mari kita memulai Sunday Service kita hari ini. Kita mulai di dalam doa ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Saatnya kami mau Tuhan memberikan yang terbaik dalam pujian penyembahan kami. Dan kami juga akan mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah itu tertanam pada hati kami Tuhan. Dan Tuhan biarlah kami mau siapkan hati kami Tuhan. Untuk belajar, untuk mendengar, dan untuk memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sertai hari ini dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mau semangat untuk memuji Tuhan, amin. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. My lies are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible.
sekarang kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman-Nya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau gunung batu penolongku, Yesus, Kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Dulu
terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Padamu ku bersyukur, Kaulah penyelamat kami Tuhan. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Syukur, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, glory, haleluya. Syukur. Amin, haleluya, haleluya. Sesuai dengan pujian kami pada pagi hari ini Tuhan, mulut kami memuji namamu, hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini menjadi hari di mana kami boleh datang kepadamu, baik secara pribadi maupun corporate, secara bersama-sama. Kami mau menyadari ya Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup kami ini sangat tidak bisa diprediksi, unpredictable. Memang tren dunia kami bisa membaca sehingga ada kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi. Tetapi lebih daripada itu, sesungguhnya kami tidak benar-benar bisa memastikan apa yang akan terjadi. Itu sebabnya ya Tuhan, melalui pujian ini kami ingin mengatakan kepadamu ya Tuhan, this is the best time, ini adalah waktu yang terbaik yang kami mau berikan kepadamu. Ini adalah kesempatan yang terbaik yang kami mau persembahkan kepadamu. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang menguasai segala sesuatu. Dan kalau kami pagi hari ini diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bernafas, untuk memiliki waktu, sekalipun kami punya banyak rencana, tetapi sekali lagi ya Tuhan, kalau bukan oleh karena kehendak Tuhan, maka kami tidak bisa melakukannya. Itu sebabnya kami bersyukur bersama-sama Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan buat rencana-Mu yang kekal di dalam setiap hidup kami, yang tidak terbatas oleh berapa panjang umur kami, tetapi rencana kekal itu digenapi ketika kami ada di dalam dunia yang sementara ini. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami perspektif yang benar, perspektif kekal mengatasi perspektif kesementaraan ini. Demi nama Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim worship yang sudah melayani pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kalian di dalam setiap apa yang kalian lakukan. Demikian juga saya mau menyambut setiap saudara pagi hari ini, menyapa saudara, selamat pagi, shalom saudara. Ya, shalom, ya. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya juga untuk kita seperti memberikan semacam waktu sejenak, karena kemarin ada kabar yang
yang mengejutkan ya di Malang, di mana ada 127 orang meninggal dunia oleh karena pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya. Jadi sangat kaget karena ya saya biasa di Malang juga di Surabaya, dan yang mengejutkan itu kebanyakan meninggal dunia oleh karena berdesak-desakan karena panik pada waktu petugas keamanan menembakkan gas air mata. Dan sehingga korbannya bukan justru yang membuat kerusuhan ya, tetapi korbannya justru penonton, anak-anak, ibu-ibu ya, ada 127 orang meninggal dalam satu waktu yang singkat seperti itu. Dan saudara-saudara, saya ingin mengawali mungkin dengan menyampaikan ini untuk kita, ya kita tidak pernah benar-benar bisa memprediksi apa yang terjadi. Kebetulan karena ada alumni dari Sati yang juga melayani di sebuah gereja, nampaknya salah satu remajanya juga meninggal dunia oleh karena oleh karena berdesak-desakan seperti itu ya. Dan kebanyakan meninggal dunia oleh karena sesak nafas ya saudara-saudara, oleh karena sesak nafas. Kadang-kadang kita berpikir, wow, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin kita kadang-kadang mengatakan, oh mungkin itu terjadi untuk orang-orang yang, kalau di Surabaya bonek, kalau di sana di Arema di sana Singoedan ya saudara-saudara ya. Dan biasanya kalau sudah begitu lebih baik kami tidak ada di jalan-jalan, biasanya kalau di Malang, karena memang ya bisa menjadi tidak terkontrol begitu ya, tidak terkontrol. Tetapi saudara-saudara, kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu seri firman Tuhan di dalam bulan Oktober tentang the call to serve. Panggilan untuk melayani, ya, panggilan untuk melayani. Dan panggilan untuk melayani, kalau kita berpikir tentang pelayanan, maka kadang-kadang pikiran kita, konotasi kita itu langsung, wah, kamu mau melayani atau kamu siap melayani. Kalau kemudian berbicara tentang pelayanan, maka pikiran kita itu pasti tertuju kebanyakan kepada pelayanan yang ada di dalam gereja. Ya, mulai dari singer, pemain musik, WL, semua perlengkapan yang membuat sebuah ibadah bisa berjalan dengan baik. Usher, kemudian multimedia, soundman, terus banyak hal yang kemudian membuat sebuah event atau sebuah acara, sebuah ibadah itu bisa berlangsung dengan baik, dan orang-orang yang terlibat supaya itu berlangsung dengan baik kemudian mengatakan atau menyebutnya sebagai pelayanan. Tetapi saudara-saudara, saya mau mengajak kita melihat ada satu contoh konteks pelayanan itu bukan terjadi di dalam ibadah. Bukan terjadi di dalam sebuah ibadah, tetapi justru terjadi pada waktu makan, saudara-saudara. Ya. Terjadi pada waktu berkumpul, makan bersama-sama, sesuatu yang daily, sesuatu yang sehari-hari bisa dijumpai, bisa ditemui, dan di sana justru kemudian terjadi pelayanan. Jadi pelayanan, saudara-saudara, bukan dibatasi saja di dalam sebuah ibadah, tetapi pelayanan, kalau kita belajar firman Tuhan, maka pelayanan itu justru terjadi pelayanan oleh karena kepada siapa kita berikan layanan itu. Kalau kita bicara tentang pelayanan di dalam konteks kekristenan, maka kepada Tuhan kita memberikan, maka itu kemudian terjadi pelayanan. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi atau bagaimana jika kita sadar bahwa waktu kita hanya 24 jam, hidup kita 24 jam. Mungkin ini pertanyaan klise, pertanyaan yang lagu lama, tetapi sampai saudara-saudara benar-benar mengalami, maka ini tidak akan menjadi lagu lama, saudara-saudara. Saudara, berapa waktu yang lalu, kemarin sore, kemarin pagi,
Biasalah kalau di perumahan kita nggak terlalu kenal kiri kanan muka belakang begitu ya. Tapi kalau kami begitu pindah ke sebuah tempat, biasanya yang kami lakukan mengantar makanan untuk memperkenalkan diri. Dan itu kami lakukan baik pada waktu di Villa Sentra Raya maupun ketika kami pindah ke Alam Hijau. Itu yang kami lakukan. Kami berkunjung ke tetangga, kiri kanan, depan, kemudian untuk memperkenalkan diri. Dan bukan hanya memperkenalkan diri, tapi juga berusaha mengenal. Nah kebetulan di tempat kami tinggal sekarang, saudara-saudara, kemarin saya ngobrol-ngobrol ya, begitu pagi saya ketemu salah satu ngobrol, kemudian ya obrolan-obrolan biasa ya, saudara-saudara. Pada waktu ngobrol begitu saya tanya ya, kok saya jarang melihat Bapak ini gitu ya, karena ada anak-anak di sekitar tempat kami tinggal yang biasanya dulu ketika masa-masa COVID mereka banyak stres, maka biasa kumpul, dibiarkan orang tuanya untuk kumpul di sekitar depan rumah kami, dan saya suka berkenalan dengan mereka, main bersama dengan mereka. Kadang-kadang saya bawa timbangan, saya minta mereka nimbang badan, tujuannya untuk membangun komunikasi ya, bangun komunikasi. Minggu berikutnya saya ngatakan besok nimbang lagi ya, minggu depan nimbang lagi, karena Pak Agus ingin tahu kalian berat badannya ada pertambahan atau tidak ya. Dan kalau mereka ada pertambahan, mereka saling membanggakan diri ya, membanggakan diri. Tetapi satu kali ya anak-anak ini saya ajak nyanyi lagu Natal, rupanya di antara anak-anak ini ada orang tua yang tidak suka saya ajari lagu Natal ya. Waktu saya kemudian ajari, lalu dipanggil sama orang tua dari anak-anak nih, dipanggil pulang. Saya langsung, wah ini kayaknya mungkin sudah tahu karena saya pendeta gitu, takut dipengaruhi begitu. Dan memang saudara-saudara, ternyata keluarga ini adalah keluarga yang sangat sangat fanatik begitu ya, sangat fanatik. Lalu saya ngobrol karena ada supirnya, saya tanya, di mana kok saya jarang lihat ya? Lupa Agus nggak tahu ya. Kenapa? Ini sudah 40 harinya Pak. Hah? 40 harinya? Loh, jadi tetangga kami ya, ada satu tanah kosong, lalu setelah tanah kosong itu ada rumah, 40 hari yang lalu meninggal dunia. Saya tanya kok cepat sekali, kenapa? Dan disampaikan, diceritakan meninggal dunianya mendadak karena sakit jantung. Jadi saudara-saudara, di lingkungan kami ini sudah ada beberapa yang kemudian meninggal secara mendadak. Umurnya yang itu baru 48. Ada satu juga polisi yang pangkatnya cukup tinggi di tempat kami, yang tahun lalu juga meninggal secara mendadak, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, waktu saya mendengar tetangga yang saya kenal, yang biasa kalau lewat depan rumah menyapa, saya sapa juga. Lalu saya tanya mengapa meninggal dunia, ternyata sudah sakit cukup lama, komplikasi. Somehow ada seperti sedikit penyesalan di dalam diri saya. Kenapa saya tidak berkesempatan berkenalan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, sehingga paling tidak saya bisa mendoakan, saya bisa melakukan sesuatu, seperti saya kehilangan kesempatan terbaik untuk memperkenalkan Yesus yang sanggup menolong, saudara-saudara. Dan waktu itu seperti ketika diceritakan bagaimana meninggalnya, dan bahkan saudara-saudara karena mereka anti vaksin, maka mereka tidak bisa berobat, atau dia tidak bisa berobat ke luar negeri gara-gara tidak punya sertifikat vaksin. Jadi ini begitu sangat sangat eksklusif, kelihatannya keras begitu saudara-saudara. Dan saya seperti ada penyesalan, kenapa Tuhan saya tidak ada kesempatan untuk mengenal lebih dalam lagi. Tetapi saudara-saudara, kembali, andai kata kita punya waktu 24 jam baik kepada orang itu ataupun diri kita sendiri, kira-kira apa yang kita lakukan, yang terpenting yang kita lakukan? Saudara, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, kita melihat bahwa Yesus di sana
Yohanes pasal 13 ayat 1 dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beroleh dari dunia ini kepada Bapa. Jadi Yesus ini hari Kamis, saudara-saudara. Jadi ini yang kemudian disebut Kamis Abu, biasanya begitu ya. Hari Kamis, besoknya Yesus itu ditangkap. Jadi Yesus tahu bahwa ini adalah jam-jam di mana dia akan menyerahkan nyawanya. Dan ini waktu-waktu terakhir bersama dengan muridnya. Saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa kita diberi waktu atau hidup kita ini singkat, hidup kita ini akan berakhir beberapa jam, maka kita pasti memilih apa yang terpenting yang kita lakukan. Yang terpenting yang kita akan kerjakan itu adalah prioritas. Dan perhatikan di sini, saudara-saudara, sebenarnya kita lihat di sini Yesus kemudian mengatakan saatnya sudah tiba. Yesus menyadari saatnya sudah tiba sehingga dia kemudian menyadari bahwa waktu untuk dia bersama murid-murid itu singkat. Apa yang dia lakukan? Yesus tahu bahwa dia akan mati. Yesus tahu bahwa dia akan tidak bersama dengan murid-muridnya. Dan kalau Yesus kemudian melakukan yang kita akan belajar bersama, yaitu melayani, berarti melayani adalah yang terpenting, yang di-highlight, yang ditekankan oleh Yesus sebelum Yesus mati. Kematian menjadi pintu kepada kekekalan, sehingga ketika kita mendekati kekekalan, biasanya kesementaraan yang kita alami itu kemudian kita kemudian memilih-milih mana di antara yang sementara ini yang paling penting yang akan berdampak kepada kekekalan. Kalau orang itu berdosa, kalau orang itu begitu banyak kesalahan, kemungkinan kalau dia mendekati ajal, maka di antara waktu, detik-detik, menit-menit yang sementara ini, dia akan menilai mana yang terpenting, yang menentukan kematiannya. Kemungkinan besar dia akan minta ampun, kemungkinan besar dia akan minta maaf karena menjelang kematian. Saudara-saudara, satu kali kami saya melayani seorang yang masih muda, seorang pemuda yang, jadi ini keluarga ini dulu punya tiga anak. Anak pertama laki-laki meninggal dunia, lalu tinggal 2 anak. 1 laki-laki, 1 perempuan. Tetapi kemudian saudara-saudara, yang laki-laki mulai dari sakit, dipikir kesleo. Jadi mulai di bahunya sakit, lalu kemudian pinggangnya sakit. Jadi saya ingat dia melayani singer begitu, tetapi waktu ambil mikrofon dari bawah dia seperti agak kesakitan. Dan ternyata setelah kemudian diperiksa, dia divonis sakit kanker. Kami semua terkejut, kaget, dan bukan itu saja, kemudian kami melayani keluarga ini. Ketika kami layani, saudara-saudara, mereka bertanya, Tuhan, salah kami apa? Salah kami apa? Lalu mereka bertanya, apakah ada kesalahan-kesalahan di masa lalu? Saudara-saudara, waktu saya mendengar itu, saya bilang, saya kumpulkan keluarga, mulai bapak, mulai suami, istri, anak yang sakit, dan termasuk saudara perempuannya, kami kumpulkan. Saudara-saudara, ketika maut di depan mata, biasanya kita makin sadar bahwa ada hal yang perlu kita bereskan, ada hal yang kita perlu kerjakan. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus menghadapi maut, dia menyadari ada hal yang perlu, yang penting dia akan kerjakan. Apa itu? Melayani. Jadi saudara-saudara, mengapa kita harus melayani? Karena karena waktunya itu semakin singkat. Mengapa kita harus melayani? Karena waktunya semakin singkat. Dari teks ini kita tahu bahwa Yesus menunjukkan waktunya makin singkat. Dalam Yohanes pasal 9 ayat 4 dikatakan begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, kita pikir selalu ada siang buat kita.
Selalu kita punya waktu untuk, ya nantilah saya akan melayani. Ya nantilah. Saudara-saudara, kalau kita berpikir pelayanan hanyalah untuk diri kita, maka kita bisa berpikir seperti itu. Karena kita merasa bahwa kita punya waktu. Tapi saudara-saudara, bagaimana Yesus melayani bukan berpikir karena dia akan mati. Bukan itu saja. Tetapi karena dia akan hanya punya waktu bersama dengan murid-murid dan apa dampak yang dia bisa kerjakan untuk murid-murid yang menyebabkan kerajaan Allah akan tetap berdiri seandainya dia sudah tidak ada di muka bumi ini. Jadi bukan hanya berpikir tentang saya hanya punya waktu sedikit. No, kadang-kadang sebagian besar kita merasa punya banyak waktu. Tetapi bagaimana seperti yang saya alami, yaitu ketika ada tetangga saya meninggal dunia tanpa saya punya kesempatan. Padahal biasanya saya ngobrol, saya kenal dengan sebelahnya. Karena sebelahnya adalah RT ya saudara-saudara. Saya kadang datang dan saya ya, pernah satu kali ya karena ai ya saya coba melayani mereka ya. Saya datang bawa oleh-oleh, lalu kemudian saya mengajak berdoa, kebetulan ada anaknya dan anaknya cacat fisik ya saudara-saudara. Dan tetapi sebelahnya ini saudara-saudara. Nah saudara-saudara, maksud saya bukan hanya kita begini, Yesus mengatakan atau Yesus menunjukkan bahwa waktu atau kita itu tidak selalu punya waktu, tidak selalu siang bagi kita. Kemungkinan ada waktu di mana kita terlambat. Jadi saudara-saudara, mengapa kita harus melayani? Karena waktunya sudah semakin singkat. Kalau saudara punya teman, saudara-saudara, mengapa kita harus melayani dia? Karena waktunya semakin singkat. Belum tentu dia punya waktu, belum tentu kalau saudara-saudara begitu ada teman saudara-saudara atau orang yang saudara kenal begitu terbuka, jangan tunda-tunda untuk saudara bisa melakukan pelayanan kepada dia. Karena waktu sudah singkat. Yang kedua, melayani karena musuh terus bekerja. Saudara, Yohanes pasal 13 ayat 2 mengatakan begini, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan. Kata membisikkan waktu saya lihat dalam bahasa aslinya itu melemparkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Hampir seperti kalau di dalam Efesus itu, di dalam Efesus 6 dikatakan panah si jahat. Saudara, mengapa kita harus melayani? Kita harus melayani karena musuh itu terus bekerja. Musuh terus bekerja, iblis terus bekerja sekalipun the last hours, jam-jam terakhir musuh terus giat bekerja. Bahkan kemudian mempengaruhi Yudas, bendahara dari Tuhan Yesus, orang yang dia percayai saudara-saudara, dan mempengaruhi Yudas. Saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa di dalam dunia ini yang hanya ada manusia dan ada Tuhan. Iblis kita tidak perhitungkan. Atau sebaliknya ada orang yang terlalu memperhitungkan iblis ya saudara. Sehingga iblis kemudian dikupas begitu rupa sehingga kemudian iblis lebih terkenal daripada Yesus itu sendiri saudara. Sehingga orang bawaannya takut. Bukan saudara. Tetapi memang faktanya bahwa iblis itu masih terus bekerja. Musuh terus bekerja. Dan worldview apa ya? Worldview itu pandangan, konsep ini itu sangat kuat di dalam perjanjian baru. Bahwa iblis itu bekerja. Rasul Paulus mengatakan di dalam surat Korintus bahwa mereka tidak bisa mendengar Injil, tidak bisa memahami Injil karena telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Telah dibutakan oleh nilai-nilai zaman ini. Iblis itu punya kerajaan kegelapan. Dan ketika orang dipindahkan ke kerajaan terang, maka tentu iblis tidak akan tinggal diam.
Berapa waktu yang lalu ada yang cerita bahwa kalau kita dalam dunia maya ya saudara-saudara, ada game-games yang ternyata games itu yang pasti membuat kecanduan. Yang kedua, games itu menanamkan nilai-nilai bahwa punya hubungan dengan sesama jenis itu terjadi di situ melalui avatar. Dan saudara-saudara, betapa jahatnya apa yang terjadi yang kita tidak sadari mungkin ya di dalam dunia maya ini. Saya mau bicara sangat serius tentang games ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara silakan main games, tetapi pastikan bahwa saudara-saudara bukan dikendalikan oleh games itu. Saya sudah menemukan orang-orang yang kecanduan games ada di dalam dirinya yang itu kerdil saudara-saudara. Mungkin kata yang agak kasar, tetapi saya menemukan ini ya. Ada sisi-sisi yang kemudian dia nggak bertumbuh gitu. Ada sisi-sisi yang nggak bertumbuh, di mana dia misalnya ketika capek dia kemudian nge-games, ketika ini dia nge-game, sehingga dia tidak punya waktu untuk merenung dan kemudian mengeksekusi hasil perenungannya. Tidak punya waktu untuk mengeksekusi hasil perenungannya, sehingga kedewasaannya mengalami stagnan di sana. Mengalami stagnan. Nah, saudara-saudara, jangan salahkan saya kalau saudara nge-games, tetapi saudara pastikan bahwa saudara tidak dikendalikan oleh games itu. Saya menangani ada seorang yang, saya tanya, kenapa kamu melakukan ini, kesalahan ini berulang-ulang dan saya menemukan pola di dalam diri kamu. Saya tanya, apa yang mengikat kamu? Saya tanya dia, apa yang mengikat kamu? Kenapa kamu tidak belajar dari kesalahan ini? Kenapa kamu gak dewasa-dewasa ini? Kamu sudah melakukan kesalahan ini dan kenapa kamu tidak seperti learn something gitu? Kamu jatuh kepada lubang yang sama. Saya tanya, pasti ada yang menghambat proses belajar kamu. Pasti kamu kehilangan rasa sakit karena kamu dininabobokan, lalu kemudian dia terbuka. Iya Pak. Pada waktu online yang lalu saya mulai kembali dengan teman-teman saya dan ada di dalam komunitas games. Saya tanya, kamu berapa jam kamu menghabiskan waktu untuk main games? 2 jam Pak paling tidak. Oke. Lalu kenapa kamu tidak belajar ini? Bukankah ini pernah terjadi pada waktu yang lalu? Sekarang kenapa terjadi lagi? Dan sekarang kenapa terjadi lagi? Seringkali kita tidak punya waktu merenung dan menjalani hidup ini mengalir begitu saja, yang membuat saudara-saudara, yang membuat pelajaran-pelajaran kehidupan yang membuat kita dewasa, itu kita tidak pelajari saudara-saudara. Dan kita kehilangan kesanggupan untuk kemudian mengeksekusi apa yang benar. Melakukan apa yang benar dan kenapa? Karena kemudian kita kehilangan kesanggupan untuk melakukannya sebab kita telah disibukkan oleh games itu sendiri. Ya, oleh games itu sendiri. Anak saya Excel di animasi, dia bekerja juga, dia bekerja salah satunya mempromosikan game, tapi saya ngomong ya, hati-hati. Nah, saudara-saudara, bukan hanya games. Segala sesuatu itu bisa menjadi pengikat kita. Itu poin saya. Segala sesuatu menjadi pengikat kita. Yang berikutnya yang kita harus tahu, kalau kita tidak sadar bagaimana musuh kita itu bekerja. Musuh kita itu bekerja. Mereka dikatakan bahwa sekalipun dengan murid Yesus, ternyata iblis melemparkan rencana jahatnya di dalam hati Yudas Iskariot. Sekalipun iblis sedang bekerja, justru Yesus tetap melayani. Kadang kita merasa kecewa dan putus asa karena apa yang telah dikerjakan oleh iblis, sehingga rasanya kita ingin menyerah.
namun yang dilakukan oleh Yesus adalah tetap melayani. Saudara, berapa waktu yang lalu, saudara-saudara, kadang-kadang kalau di daerah-daerah di mana seperti iblis dimunculkan dalam bentuk kuasa-kuasa kegelapan begitu ya, saudara-saudara, sehingga macam-macam fenomena. Tapi kalau di kota rasanya sudah berbeda ya. Tetapi apapun juga itu, kita harus sadar, kita harus terus melayani karena musuh terus bekerja. Saya mengajak saudara tidak puas hanya melihat di permukaannya baik-baik saja. Tetapi kita harus mengetahui apakah musuh sedang mengerjakan sesuatu. Apakah musuh sedang mengerjakan sesuatu? Kebetulan saya menjadi dosen di sekolah teologi. Dan generasi yang sekarang ini, saudara-saudara, generasi yang sekarang adalah generasi yang banyak yang mengalami kesulitan untuk membaca ya. Lebih banyak ya, banyak generasi mungkin audiovisual gitu, audiovisual. Dan ketika saya mulai mengajar, ayo kita belajar merenungkan firman ya. Karena kalian hamba Tuhan, bagaimana kalian bisa menjadi penyambung lidah Allah kalau kalian tidak mendengar suara Tuhan. Dan ketika saudara-saudara saya mulai mengajak, di sanalah mulai saya menyadari bahwa musuh itu bekerja secara luar biasa. Melayani karena saudara-saudara Allah bersama dengan kita. Yang saya maksud melayani bukan hanya sekedar pelayanan di dalam gereja, tapi seperti yang Yesus lakukan. Yesus melayani karena waktu itu sedang makan bersama-sama, asik dengan makanannya, tapi belum ada budak yang mencuci kaki mereka. Dan kalau saudara membaca di dalam Injil Matius, kalau saya tidak salah mungkin Matius pasal 20, sebelum kematian Yesus, murid-murid ini meributkan apa? Meributkan siapa yang terbesar. Siapa yang terbesar. Jadi murid-murid, ada Yohanes, Yakobus dan ibunya yang datang kepada Yesus, dan ibu Yohanes Yakobus meminta kalau nanti Yesus dimuliakan karena Yesus menuju Yerusalem, maka dia berharap anak-anaknya duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi mereka memandang Yesus sebagai tokoh yang akan melakukan sebuah gerakan politik, dan mereka meminta jabatan, mereka meminta posisi. Kadang-kadang di dalam gereja, di dalam pelayanan, orang meributkan posisi. Orang meributkan siapa yang terbesar, siapa yang paling berjasa, saudara-saudara. Sementara Yesus justru menunjukkan bahwa itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah apakah Anda di sana sedang menjawab kebutuhan. Ketika murid-murid meributkan tentang siapa yang terbesar, ya mereka ribut siapa yang paling tua di antara kita, siapa yang paling berjasa, siapa yang paling layak untuk mendapatkan penghormatan. Saudara-saudara, kadang-kadang itu menggoda kita kalau kita ada di dalam sebuah gereja. Siapa yang paling berjasa? Kalau nggak ada saya, ini nggak akan bisa jalan. Ya. Dan ketika kita saling mencari atau siapa yang paling berjasa, biasanya di sana kita mulai menghindari perkara-perkara, hal-hal pelayanan yang kita anggap remeh-temeh, yang kita anggap rendah. Karena itu yang terjadi. Ketika murid-murid fokus kepada siapa yang terbesar, siapa yang paling layak duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri raja, yaitu Kristus, raja di atas segala raja. Mereka sebenarnya mereka tahu bahwa kaki mereka kotor.
Tetapi tidak ada seorang pun yang bergerak, karena kebetulan tidak ada budak, tidak ada yang bergerak untuk membersihkan kaki. Yesus melihat itu. Yesus melihat kebutuhan itu. Pelayanan, saudara-saudara, pelayanan berbicara tentang jika kita melihat kebutuhan itu, maka kita perlu bertanya, Tuhan, apakah yang Engkau akan tugaskan kepada saya tentang kebutuhan ini? Tentang kebutuhan. Saudara, Yesus kemudian ketika dia melihat kaki murid kotor, lalu dia berdiri sementara mereka makan, sementara mereka asyik, saudara-saudara. Bukankah kadang-kadang ketika kita makan, apalagi ini makan ya saudara, biasanya makan itu paling kita sensitif untuk diganggu ya, betul ya? Waktu makan, tiba-tiba ada yang telepon, kita biasanya merasa sangat terganggu. Satu kali saya datang kepada bapak-bapak yang tua gitu, saya kaget ya saudara-saudara. Kebetulan dia lagi makan siang. Nah, ini di toko buku Kristen gitu. Karena saya ada keperluan dengan bapak itu, saya masuk ke kantornya. Dan kemudian kami belum terlalu kenal saudara-saudara. Tapi mungkin karena dia pendidikan Belanda atau gimana gitu ya saudara-saudara. Ketika saya, kebetulan dulu saya punya mobil plat B. Dan biasanya yang menguruskan mobil saya ini Om ini ya, Om ini. Dan kebetulan ketika saya ke Jakarta, saya ketemu dia, lalu kemudian masuk ke kantornya, dan dia lagi makan siang. Nah saya waktu tanya kepada istrinya, oh Om ada di sana, oke saya temui, dan waktu saya menemui gitu ya, nah beliau lagi makan. Saya mengatakan selamat siang Om. Dia diam aja, beliau diam aja. Wah, terus saya juga kikuk nih karena udah masuk kantor ya. Kantornya itu hanya ada meja, hanya kursi dan ada satu kursi di sini. Jadi kami hanya berdua. Saya jadi kikuk begitu ya. Saya mau keluar lagi salah, duduk diam di situ juga rasa salah. Karena saya juga nggak bawa makanan, saudara ya. Saya diam aja gitu. Lalu saya coba ngomong lagi. Minta maaf Om, apakah Om bisa bantu untuk menguruskan, karena saya diminta oleh yang punya mobil ini di Malang untuk Om biasa bantu menguruskan mobil ini. Saudara-saudara, Om ini diam dan kemudian tidak berapa lama Om ini ngomong, Anda tahu kalau orang sedang makan jangan diganggu. Wow, saya kalau saya mau balas gini ya, Anda tahu juga, gitu. Saya tidak bermaksud mengganggu, gitu ya. Tapi saudara-saudara karena itu om, lalu saya diam aja. Saudara-saudara, sesuatu yang wajar. Ini murid-murid lagi makan. Sama seperti kita makan, biasa kalau kita makan, maka kita kalau ada pekerjaan biasanya, I don't want to do that, saya nggak mau lakukan itu ya. Kayaknya kamu lebih cocok ya, kayak kamu. Saudara-saudara, feeling yang ada adalah mereka lempar-lemparan. Feeling yang ada adalah itu bukan saya, itu bukan pekerjaan saya. Tetapi Yesus yang kemudian berdiri dan kemudian dia melepaskan jubahnya, outernya, dan dia mengikat dengan handuk kain, lalu kemudian dia ambil baskom dan dia mencuci kaki murid itu satu persatu. Yesus menunjukkan sebuah praktek yang unusual, yang tidak biasa. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, seringkali pelayanan kita adalah pelayanan yang merupakan praktek yang tidak biasa. Praktek yang tidak biasa. Saudara bisa jadi di tempat saudara adalah seorang yang biasa dilayani. Tetapi ketika saudara melihat sebuah kebutuhan, saudara melihat adanya keperluan, maka saudara ketika saudara berkesempatan melihat keperluan itu dan ada nilai-nilai firman Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kita, maka kita harus menanggalkan jubah
Mungkin kita pemimpin perusahaan, mungkin kita adalah suami, mungkin saya adalah rektor, mungkin kita adalah siapa. Tetapi begitu kita melihat kebutuhan di depan mata kita, kita harus rela melakukan itu karena Yesus berkata, aku menasihatkan, aku memberitahukan kepada kamu untuk kamu saling membasuh kakimu. Karena Yesus sendiri sudah memberikan contoh teladan. Yesus tidak hitung-hitungan dengan murid-muridnya karena dia melihat ada kebutuhan itu. Saudara-saudara, kalau nanti kita sampai di dalam surga, kira-kira apa sih yang Tuhan nilai? Kalau saya mati, saya ingin Tuhan berkata kepada saya, wahai Agustinus, masuklah bersama dengan Tuanku. Good job. Good job. Apakah saat ini Tuhan bisa berkata kepada kita, good job. Karena kita melihat ada kebutuhan dan itu adalah pelayanan. Dan kita mau melepas outer kita. Saudara, orang Yahudi itu punya 2 baju. Mereka punya 2 baju. Biasanya outer ini menyatakan martabat mereka. Ya, martabat mereka. Makanya pengemis juga punya outer yang menunjukkan dia pengemis. Dan Yesus melepas outernya, jubahnya. Seringkali yang menghambat pelayanan kita adalah outer kita. Hal-hal yang menempel di dalam diri kita sebagai posisi, sebagai jabatan, sebagai martabat. Tapi Yesus sudah menunjukkan Dia adalah Allah. Dia mau mencuci kaki kita yang kotor, mencuci dosa kita. Kadang-kadang kita mau menegur orang takut-takut, ya, karena takut orang itu marah kepada kita. Ya caranya saja. Tetapi menegur orang adalah bagian mencuci kaki orang itu, supaya dia layak untuk bersama-sama di dalam pesta. Saudara, saya mau terbuka kepada saudara-saudara bahwa saya termasuk orang yang gak mudah menegur orang. Ya, saya sulit menegur orang. Kecuali ada garis komando yang jelas sekali. Ya, garis komando yang jelas sekali. Misalnya itu mahasiswa, itu garis komandonya sangat jelas. Tetapi kalau garis komandonya putus-putus begitu ya, ada saya bergumul gitu ya, saya bergumul untuk menegur. Kalau bisa tahu sendiri gitu ya, kalau bisa tahu sendiri. Dan itu pergumulan saya. Mungkin saudara punya pergumulan. Tapi kalau Yesus sudah memberikan contoh bahwa dia melepas outernya untuk mencuci kaki, maka sebaiknya kita juga belajar untuk menolong satu dengan yang lainnya, melayani satu dengan yang lainnya. Mari kita akan berdoa, saudara-saudara. Apa yang saudara lihat sebagai kebutuhan di sekitar saudara-saudara, yang sebenarnya saudara bisa memenuhi kebutuhan itu adalah pelayanan. Itu adalah pelayanan. Saudara punya sesuatu. Yesus punya tangan. Yesus walaupun guru, tapi dia melepaskan itu karena dia ingin memberikan teladan. Kalau Yesus saja yang tertinggi mau melakukan, siapa kita? Sehingga kita tidak mau melakukannya. Ya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, satu kali saya ingat saya melakukan sebuah pelayanan di Timika, ya. Dan waktu itu saya diminta bercerita sekolah minggu, ya, cerita sekolah minggu. Anak-anak ini adalah anak-anak nelayan, ya, saudara-saudara, di Timika, Papua. Anak-anak nelayan. Jadi sore itu dipanggil lah anak-anak itu, ya, saudara-saudara. Rambutnya keriting merah. Jadi keriting dan merah. Kecil-kecil begitu ya. Dan
Ya, perutnya agak sedikit buncit begitu. Dan yang saya kagum saudara-saudara, karena saya datang untuk diminta bercerita. Sebelum itu ada guru sekolah minggunya. Jadi guru sekolah minggu datang dari rumah ke rumah, panggilin anak-anak itu ya, panggilin anak-anak itu. Dan saudara-saudara, anak-anak itu minta maaf ya, ingusnya meleleh-meleleh dan kering ya saudara-saudara. Jadi dan saudara-saudara, tetapi guru sekolah minggu ini dengan sabar dia membersihkan anak ini satu persatu. Ada beberapa guru sekolah minggu dan saya cukup bangga karena ada di antara mereka adalah lulusan dari Sati yang melakukan itu. Mereka datang ke rumah-rumah, jemputi anak-anak ini ya, dan mereka bersihkan anak itu, saudara-saudara, bersihkan ingus yang ya. Dan saudara-saudara, waktu saya lihat itu hati saya ketika mau bercerita kepada mereka, saya mau memastikan bahwa saya bicara dengan bahasa yang paling sederhana. Tapi satu hal ini yang saya lihat, Yesus hidup di sana. Itu ada kebutuhan. Dan anak-anak, orang-orang yang melayani guru sekolah minggu itu mau memberi yang terbaik, bahkan sampai hal yang fisik itu dilakukan, saudara-saudara. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan di sekitar kita. Tidak harus berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan gereja, tapi kita bisa lakukan sesuatu. Ada resiko di sana. Tetapi kalau saudara dan saya melayani itu tidak sendirian, bersama dengan Tuhan. Jangan takut dengan resiko itu. Jangan takut dengan resiko itu, karena Tuhan sudah menjadi teladan buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan pujian Ku tak membawa apapun juga ke dalam dunia. Dan ketika kita pulang ke surga, kita juga tidak membawa apa-apa. Apa yang kita punya, apa yang kita banggakan adalah ketika saya dan saudara-saudara belajar menjadi semakin serupa dengan Kristus, itu yang kita banggakan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga. Setiap kita dilahir di dunia ini dengan telanjang, tidak membawa apa-apa. Jangan sampai kita terikat dengan apa yang kita pakai, yang kita gunakan, yang menghambat kita untuk melayani. Kalau engkau punya waktu, engkau punya bakat, punya talenta, punya karunia, itu Tuhan berikan untuk engkau melakukan sesuatu. Oh, amin. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu.
Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita datang kepada Tuhan Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia bukan hanya bersedia mencuci kaki murid-muridnya, membersihkan mereka. Tapi kalau saudara belajar bahwa itu bukan jam-jam yang selesai terakhir. Karena kemudian Yesus selain mencuci kaki, Yesus kemudian pada akhirnya mati di atas kayu salib, memberi hidup bagi orang-orang lain, memberi hidup bagi murid-muridnya. Pagi hari ini saudara, sudahkah engkau belajar memberi hidup bagi orang lain? Karena ketika engkau belajar memberi hidup bagi Tuhan, maka itu juga berarti memberi hidup bagi orang lain. Mengambil waktu ketika engkau sebenarnya punya kabar baik buat orang itu, engkau sedang mencuci kaki orang itu. Ketika engkau berkesempatan untuk menyapa dia, ketika engkau berkesempatan membantu dia, menjawab kebutuhan, engkau sedang melakukannya bukan untuk diri sendiri, bukan hanya untuk dia, tetapi melakukannya untuk Tuhan. Karena Tuhan memandang pelayanan itu penting. Sebelum dia mati, dia melayani. Pastikan saudara, sebagai orang percaya, engkau melayani Tuhan. Tuhan yang sudah memberi yang terbaik buat kita. Kita belajar melayani dia, belajar melakukan sesuatu bagi dia dengan memberi diri, memberi hidup bagi dia dan sesama di sekitar kita masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan, persiapkan perjamuan kudus. Saya minta tolong untuk Diana dan Timothy membantu saya di dalam perjamuan kudus. Timothy bisa maju ke depan. Saudara-saudara, di depan kita ada unsur-unsur perjamuan kudus. Ada roti dan ada anggur. Sejak jemaat mula-mula di dalam 1 Korintus pasal 11, Paulus mengingatkan, sebelum engkau melakukan perjamuan Tuhan, engkau harus menyelidiki hatimu masing-masing. Jangan sampai ketika engkau mengikuti perjamuan Tuhan dengan hati yang berdosa, dengan hati yang belum dibereskan. Mari saudara-saudara, sebelum mengikuti perjamuan Tuhan, adakah perkara-perkara yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan? Darah Yesus sudah menebus setiap kita dari segala dosa. Kita perlu meminta pengampunan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada hal yang perlu kembali datang kepada Tuhan dan membereskan diri di hadapan Tuhan, bereskan di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus juga yang kedua berbicara tentang mengingat tubuh Kristus, mengingat saudara-saudara yang lain. Sehingga Paulus menegur, karena di dalam perjamuan Tuhan ada di antara mereka yang mengabaikan orang yang kelaparan, mengabaikan mereka yang datang. Perjamuan Tuhan pada waktu itu juga melibatkan makan yang besar. Sehingga kalau ada di antara mereka yang makan mendahului, sehingga kemudian orang-orang yang datang terlambat tidak dapat bagian, Paulus menegur mereka, bukankah engkau satu tubuh Kristus? Mengapa engkau mengelupakan teman-temanmu yang lain? Saudara-saudara, kalau ada di antara kita yang melupakan teman-teman kita, kita bisa datang kepada Tuhan. Ingat, ada teman-temanmu yang mereka juga layak mendapatkan tubuh dan darah Tuhan, layak mendapatkan keselamatan. Mengingat teman-teman kita. Ketika kita mengikuti perjamuan kudus, firman Tuhan mengingatkan untuk kita mengingat orang-orang lain. Kita ingat orang-orang lain. Dan perjamuan kudus juga berbicara tentang Yesus akan datang kali yang kedua. Ada pesta anak domba, di mana semua orang yang diselamatkan akan berkumpul di surga bersama anak domba Allah Yesus Kristus di dalam perjamuan besar, di dalam perjamuan kawin anak domba, di mana Kristus dengan gerejanya dipertemukan. Saudara dan Kristus, kita dengan Kristus dipertemukan. Kristus akan datang kali yang kedua. Selama masih ada kesempatan, layani Tuhan. Selama hari masih siang, bekerjalah. Mari kita akan
Mengingat itu semua ketika kita melakukan perjamuan Tuhan. Dan saya minta kita akan berdoa bersama-sama menyucikan hati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau menilik setiap hati kami masing-masing Tuhan. Apabila ada di antara kami, hati kami ada yang perlu Tuhan bereskan. Apabila ada di antara kami yang meminta pengampunan-Mu, biarlah Tuhan Engkau ampuni kami ya Tuhan. Berapa banyak kami telah memberi diri kepada Engkau, padahal Engkau telah memberi diri kami Engkau kepada kami secara total. Tetapi kadang-kadang kami memberi diri kepadamu dengan sangat perhitungan. Kami lupa bahwa kalau kami bisa berdiri dan disebut sebagai anak-anak Allah, itu karena darah Yesus tercurah atas setiap kami Tuhan. Ajar kami menghormati dan menghargai pengorbanan-Mu Tuhan, dengan melakukan, dengan melayani dan memberi diri kami kepada Engkau dan kepada orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami. Demi nama Yesus kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Silakan Timothy dan Diana membagikan perjamuan Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita akan persiapkan unsur-unsur perjamuan Tuhan. Apakah semua sudah terlayani? Kalau ada yang belum terlayani bisa mengangkat tangan. Baik. Mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Maka Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah pengorbanan Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah yang tercurah, darah yang menjadi perjanjian yang baru. Sehingga engkau dan saya, setiap kita telah diikat di dalam perjanjian yang baru, di mana oleh darahnya saudara dan saya bukan dibenarkan oleh karena perilaku kita. Saudara dan saya dibenarkan bukan karena amal baik kita. Saudara dan saya dibenarkan oleh darah Yesus, oleh pengorbanannya. Sehingga semua kebaikan perilaku, semua itu
justru menjadi ucapan syukur kita, gratitude kita. Itu sikap yang lahir oleh karena kita berterima kasih, oleh karena mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, dan oleh karena kita mau menjadi seperti Dia. Dan Yesus berkata, setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama. Amin. Haleluya. 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 Saudara-saudara, sebelum saya berdoa menutup perjamuan kudus ini, saya ingin langsung mengakhiri dengan tantangan. Kalau Yesus di masa-masa akhir hidupnya saja menyempatkan diri untuk melakukan yang terpenting, yaitu menjawab kebutuhan, melayani para murid-muridnya yang kadang-kadang menjengkelkan. Di situ ada Yudas, di situ ada Petrus yang sok pinter, tetapi Yesus tetap melayani Petrus sampai Petrus mengerti maksud dari pelayanan Yesus untuk mencuci kaki. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, pelayanan bukanlah sesuatu yang mudah. Karena pelayanan bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi menyenangkan Tuhan. Dan ketika saudara melayani, saudara di sana dibentuk. Karena yang kita senangkan adalah Tuhan, yang kita muliakan adalah Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, justru kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Karena kemuliaan Tuhan yang menjadi ukuran. Pada kesempatan ini saya mengundang setiap saudara-saudara untuk mengambil komitmen melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Melayani Dia dengan sungguh-sungguh lagi. Melayani Dia dengan sepenuh hati, memberi diri kepada Dia. Karena waktunya singkat, karena waktunya tidak banyak, karena akan ada masanya di mana itu semua sudah terlambat. Mari kita mengakhiri perjamuan kudus ini dengan komitmen melayani Dia, mengasihi Tuhan. Saya minta tolong Ibu Lili maju ke depan dan berdoa untuk kita datang kepada Tuhan dan berkomitmen bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu, milik kepunyaanmu sendiri. Tuhan, tolong kami untuk dapat mencerminkan Engkau Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Dan melalui kehidupan kami ada orang-orang lain mengenal Kristus, mengenal keselamatan di dalam Engkau, Tuhan, pengharapan di dalam Engkau. Karena firman mengatakan bahwa untuk apa kami memiliki seluruh isi dunia ini tetapi kami kehilangan nyawa kami. Sesungguhnya Tuhan, Engkau menolong kami untuk melihat apa yang terpenting di dalam dunia ini, agar kami tidak mengejar sesuatu yang sia-sia, tetapi kami memiliki hidup yang kekal di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, apa yang mereka kerjakan Tuhan, cita-cita masa depan mereka Engkau memberkati, agar mereka mengerjakannya di dalam takut akan Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Happy Sunday, Shalom. Welcome to SIF. Nah, teman-teman sekarang sebelum pengumuman kita akan waktunya untuk memberikan persembahan terlebih dahulu. Nah, kebetulan di gereja kita bisa memberikannya secara online atau bank transfer ya. Di depan saudara mungkin udah ada kayak semacam kertas kecil yang tertempel di kursi. Nah, itu saudara bisa scan melalui QR dan bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening kita yang tertera juga di layar. Ataupun kalau misalnya saudara ingin memberikannya secara tunai atau langsung, kita juga menyediakan kotak persembahan di belakang. Jadi saudara bisa memberikannya melalui box yang ada di belakang, nanti bisa dibantu oleh Asher. Oke, sebelum persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Diana untuk pimpin doa persembahan pada siang hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapak atas hari Minggu ini yang Kau sediakan pada kami ya Bapak. Dalam gereja kali ini Tuhan, kami dapat mendengarkan khotbah-Mu, menyembah menama-Mu Tuhan.
Bentar lagi kami mau memberikan sebagian dari apa yang kami miliki ya Bapak. Tolong berkati kami agar kami memiliki hati yang tulus untuk memberikan persembahan kepadamu ya Bapak. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya akan berikan waktu terlebih dahulu untuk saudara bisa memberikan persembahan. Sedangkan saya akan bacakan di satu ayat di Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut ya. Kiranya kita diingatkan juga oleh firman hari ini untuk bisa mengingat bahwa semuanya dan melalui firman hari ini bahwa memang semuanya itu dari Allah. Dan mari kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan dan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan kita. Nah, untuk pengumuman seminggu ke depan, di hari Selasa depan itu kita ada Moment of Restoration. Jika saudara ingin berdoa ataupun ada yang ingin didoakan, saudara juga bisa hadir di Moment of Restoration di hari Selasa jam 7.30. Nanti untuk detailsnya akan di-share di grup SAF ya. Nah, untuk hari Kamis kita juga encourage teman-teman untuk terus hadir di KTB Komunitas Tubuh Bersama. Bagi teman-teman yang mungkin sudah lama nggak hadir atau bagi teman-teman yang ingin ikutan join di KTB, bisa langsung DM Instagram kita atau bisa nanti kontak temannya, nanti akan di-share di grup KTB masing-masing untuk detail lokasi dan jamnya juga. Nah, dan ada teman kita yang berulang tahun kemarin, ada beberapa sebenarnya, tapi yang hadir hari ini ada Stephanie. Nah, kita mau doakan Stephanie dan juga kita invite Pak Agus ya. Mari. Oh ya, dan Kevin Suteja, nggak kelihatan. Ya ada Teja. Jadi kita mau mendoakan teman kita yang berdua ya, teman kita terkasih ini, kita panggil Pak Agus kembali. Ya, ada dua teman kita yang berulang tahun, Stephanie dan Papa Papa Keslin ya, Casey ya, Papa Casey ya, dan sudah menjadi papa. Puji Tuhan. Saya minta tolong untuk maju ke depan, kita akan doakan dua sahabat kita ya. Silakan Stephanie. Ya, sekarang jalannya lain ya setelah jadi papa ini. Ya, kita bersyukur di dalam setiap kesempatan di mana kita mendoakan hari penting dari orang-orang yang kita kenal. Mungkin kita berpikir ulang tahun ya biasalah ulang tahun begitu. Saya bukan berasal dari tradisi di mana ulang tahun itu dirayakan. Tetapi saudara, ketika saya satu kali begini, untuk apa saya lahir di dunia ini ya? Gitu ya. Untuk apa saya lahir? Saya lahir di dunia ini, Tuhan izinkan saya lahir. Berarti saya harus merayakan kelahiran saya. Karena Tuhan mengizinkan saya ada di muka bumi ini. Jadi kita mensyukuri kelahiran kita. Amin. Mensyukuri kelahiran istri kita. Amin. Dia lahir ketemu kita, puji Tuhan ya. Mensyukuri juga Kevin Suteja ya. Mensyukuri juga kelahiran dari Sari Stephanie. Bersyukur karena Tuhan menghargai setiap kehidupan. Mari kita akan bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Kita mendoakan yang terbaik. Apa yang terjadi dalam hidup mereka, rencana Tuhan dalam hidup mereka, kita bersyukur bersama-sama. Jadi mari kita akan bangkit berdiri dan mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun. Dan biarlah rencana Tuhan terus terjadi dalam hidup mereka ya. Doakan untuk Kevin Suteja bersama dengan istri dan anaknya. Berdoa untuk Stephanie, untuk pasangan hidupnya ya.
ya, untuk pekerjaannya. Ya, mari kita akan doakan bersama-sama. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan dan sekaligus nanti kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk yang berulang tahun. Pada kesempatan ini saya juga mau welcome saudara-saudara sebelum nanti selesai. Buat saudara yang baru hadir, ya, di sini ada Matthew, ada Lauren, ya, dan juga Grace kali yang kedua datang. Ada juga Christian, ya, ini teman dari Kevin Arman, ya. Kita berikan applause dulu buat teman-teman kita yang baru hadir, ya. Kami senang untuk kami bisa bersama-sama lebih mengenal satu dengan yang lain dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Nanti saya minta tolong untuk selesai saya berdoa untuk yang ulang tahun, saya minta tolong David nanti maju ke depan berdoa untuk ibadah kita, mengucap syukur, dan nanti saya akan doa berkat. Saya akan berdoa buat yang berulang tahun. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat Kevin, ya Tuhan. Engkau mempertemukan dia dengan Glenn. Kami mengucap syukur bagaimana rencanamu yang indah dalam hidupnya. Kami percaya, ya Tuhan, bahwa kehidupan Kevin Suteja masih banyak potensi, banyak hal yang Tuhan akan singkapkan di dalam kehidupannya. Engkau berkati Kevin, Engkau berkati hidupnya dan Engkau berkati pekerjaannya. Dan di tahun-tahun yang akan datang, biarlah nama Tuhan akan dimuliakan atas hidupnya. Sebagai seorang papa, Engkau berkati kepemimpinannya di dalam rumah tangga. Dan juga sebagai seorang yang bekerja, Engkau berkati apa yang dikerjakan oleh tangannya. Dan biarlah Tuhan menjadikannya berhasil. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong untuk Kevin Suteja terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan pada akhirnya, ya Tuhan, melalui kehidupannya banyak orang yang akan diberkati. Pakai dia, Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat Stefani Irawan, ya Tuhan. Kami bersyukur bagaimana dia berjumpa dengan Engkau, bagaimana dia mau menjadi seorang yang setia mencari Engkau. Kami percaya, ya Tuhan, bahwa hidup anak muda ini, orang muda ini adalah hidup yang akan menjadi berkat lebih besar lagi, Tuhan. Kami mau meminta supaya Tuhan Engkau nyatakan, Engkau genapi janji-janji-Mu di dalam hidupnya. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati pekerjaannya, apa yang dikerjakannya, Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan kami berdoa potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, itu layer, lapis demi lapis, Engkau akan pakai, Engkau akan kembangkan sesuai dengan rencana-Mu, ya Tuhan. Kami akan melihat kejutan-kejutan yang dari Tuhan atas hidupnya, ya Tuhan. Engkau pakai dia untuk menjadi berkat bagi keluarganya, bagi saudara-saudaranya, dan lebih dari itu, Tuhan, buat teman-temannya. Biarlah Tuhan Engkau pakai juga Stefani, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau juga menyediakan pasangan hidup yang mengasihi Engkau, yang takut akan Tuhan. Karena kami percaya, ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur. Silakan David berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan, untuk firman-Mu, Tuhan, agar berbicara kepada setiap kami, Tuhan, dalam setiap layanan kami, Tuhan. Mungkin kami yang sedang studi, Tuhan, bekerja, Tuhan, atau kami menjadi ibu rumah tangga, Tuhan, kami sebagai kepala keluarga, Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan, ajarkan kami, Tuhan, dapat berkenan kepada Engkau, Bapa. Amin. Sehingga Tuhan, bukan nama kami yang dimuliakan, Tuhan, tetapi hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, Tuhan. Ajarkan kami, Tuhan, agar menjadi serupa seperti yang Kau ingini dan sempurna, Tuhan, seperti yang Kau ingini, Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah setiap apa yang kau rancangkan di dalam takut akan Tuhan. Dan percayalah, apa yang kau kerjakan untuk Tuhan itu akan mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, dan untuk itu hidupmu akan dibentuk, hidupmu akan disempurnakan menjadi semangat
semakin serupa dengan Kristus. Dan juga diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah masa depanmu. Dan engkau orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, engkau akan dijadikan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya tepat pada waktunya. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menguatkan engkau dan saya untuk menjadi orang-orang yang semakin kuat, semakin setia, dan semakin dipakai oleh Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua. Dengan bangga kita menyambut kehadirannya. Haleluya. Amin, amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang lihat, sejuta di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan Amin, amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati.